Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Hey y'all, come look at this. And I think to myself, what a wonderful world. Fuck you going? Ow! Man! You said to me out there. Let me go, man. Amit-amit misalkan nih orang tua kita dibunuh secara brutal, tapi hukum malah terasa lambat dan tidak benar-benar memberi keadilan. Kalau kalian di posisi itu, apa yang bakal kalian lakuin? Mungkin di pikiran kita semua sama. Pasti kita akan dendam banget sama tuh orang. Terus kita cari sampai dapet. Begitu juga kisah di film yang akan kita bahas kali ini, di mana ada seorang anggota pasukan khusus yang memutuskan memburu satu persatu orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Aksi balas dendamnya bukan main-main, tentu saja brutal dan tanpa ampun. Biar nggak penasaran lagi sama alur ceritanya, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan sebuah pesawat yang baru saja mendarat. Tak lama kemudian kita melihat seorang pria bernama Jimmy Vickers, seorang petugas interogasi dari pasukan khusus yang sedang mendengarkan pesan suara lama dari ibunya. Dalam pesan itu, sang ibu mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar menunggu Jimmy pulang dan berharap anaknya sampai di rumah dengan selamat. Namun saat perjalanan pulang, Jimmy terlihat sangat gelisah. Sesampainya di rumah, dia memutar pesan suara lain dari temannya yang bernama Griffin, yang menyampaikan bela sungkawa atas kejadian tragis yang menimpa keluarga Jimmy. Beberapa waktu kemudian, Jimmy pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi. Dia bertanya kepada pemilik bar, yaitu Debs dan Terry, apakah mereka tahu sesuatu tentang kejadian yang menimpa orang tuanya. Terry mengaku tidak tahu apa-apa, tapi Jimmy menegaskan bahwa rumah Terry hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah orang tuanya. Jadi mustahil dia tidak mendengar apapun. Karena merasa terpojok, Terry mulai terlihat tidak nyaman. Dan terlihat di sini Jimmy sudah sangat emosi. Deb segera menengahi dan meminta Terry mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Terry pun mengaku bahwa malam itu dia memang melihat 4 orang anggota geng masuk ke rumah Jimmy. Dia juga mendengar teriakan ayah Jimmy, tapi dia terlalu takut untuk ikut campur dan hanya melihat dari jendela. Setelah itu kita melihat Jimmy berada di garasi rumah orang tuanya yang sudah hangus terbakar. Dia memandangi sekeliling ruangan sambil memegang sebuah foto lama keluarganya untuk mengenang ayah dan ibunya. Cerita kemudian mundur beberapa hari sebelumnya, saat kedua orang tua Jimmy masih hidup. Di rumah itu, ibunya meminta ayah Jimmy yang bernama George Vickers untuk merapikan halaman karena Jimmy akan segera pulang. Mereka berdua sangat menantikan kepulangan anak tercinta. Di tempat lain, 4 anggota geng sudah duduk di dalam mobil sambil menggunakan narkoboy. Mereka sedang menunggu target yang berikutnya, seorang wanita yang setiap hari membawa uang untuk disetorkan ke bank. Tak lama kemudian wanita itu keluar dari gedung dan masuk ke mobilnya. Para penjahat langsung memakai topeng dan mengikuti mobilnya. Di ujung jalan mereka menghadang mobil tersebut dan menyeret wanita itu keluar. Salah satu dari mereka mencari uang di dalam mobil, tapi tidak menemukannya. Kemudian tiba-tiba ayahnya Jimmy yaitu George yang kebetulan sedang lewat langsung berhenti melihat kejadian itu. Para penjahat menyuruhnya untuk pergi. Bahkan salah satu dari mereka memukul George dengan tongkat baseball. Namun George berhasil melawan dan memukul balik hingga kepala penjahat itu bocor. George lalu menghadapi anggota geng lainnya dan menyuruh mereka untuk pergi. Salah satu dari mereka sempat mengancam George dengan pisau, tapi mereka akhirnya kabur ketika mendengar sirene polisi. Polisi segera tiba di lokasi. Dalam keterangannya, George mengatakan bahwa dia hanya ingin menghentikan mereka dan tidak berniat membunuh siapapun. Namun, Chief Inspector Holland dengan nada sinis mengatakan George seharusnya memikirkan itu sebelum memukul orang dengan tongkat. Alhasil, George pun ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Sementara itu, 3 anggota geng yang tersisa menemui bos mereka yang bernama Warren. Mereka melaporkan bahwa perampokan gagal. Ketika Warren menanyakan keberadaan saudaranya, dia terkejut ketika mengetahui bahwa saudaranya tewas dalam kejadian itu. Karena marah besar, Warren pun memerintahkan mereka untuk tidak kembali sebelum George mati.
Beberapa waktu kemudian setelah George keluar dengan jaminan, para penjahat itu mengikuti mobilnya sampai ke rumah. 2 orang mengetuk pintu depan, sementara 2 lainnya masuk dari belakang rumah. Di dalam rumah, George mulai diancam. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa George seharusnya tidak ikut campur seperti pahlawan kesiangan. Mereka lalu menyeret George dan istrinya ke garasi, mengikat mereka di kursi lalu menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Kemudian Warren menyalakan api dan membakar mereka hidup-hidup. Don't fuck with your daddy, man. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Jimmy berada di garasi yang sama, yang kini sudah hangus terbakar. Tidak lama kemudian temannya yaitu Griffin datang dan memberitahu bahwa ada tetangga yang melihat sebuah mobil BMW hitam melaju kencang sekitar jam 11 malam pada hari kejadian. Sayangnya nomor plat mobil itu tidak sempat terlihat. Griffin menduga geng yang dulu berkonflik dengan George adalah pelakunya, tetapi polisi belum memiliki bukti yang cukup. Jimmy meminta Griffin mengirimkan rekaman CCTV dari perampokan yang melibatkan ayahnya. Keesokan paginya Jimmy mengunjungi makam kedua orang tuanya. Saat berada di gereja, istrinya yang bernama Morgan datang menemuinya. Di sini terungkap bahwa sebelum tragedi ini terjadi, hubungan Jimmy dan Morgan sebenarnya sedang diambang perceraian. Morgan mengatakan bahwa Jimmy bahkan tidak datang ke pemakaman orang tuanya, meski dia sudah menghubunginya berkali-kali. Namun melihat kondisi Jimmy yang sangat terpukul, Morgan mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa Jimmy tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Keesokan harinya, Griffin bertemu lagi dengan Jimmy. Dia memberitahu bahwa BMW hitam itu milik Warren, kakak dari pria yang tewas akibat diserang George saat kejadian perampokan. Griffin juga memberikan rekaman CCTV dari kejadian tersebut. Malam harinya ketika Warren keluar dari gym, mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang. Saat dia turun untuk memeriksa, ternyata orang di mobil belakang itu adalah Jimmy. Warren pun langsung marah dan memaki tanpa sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang salah. Namun sebagai anggota pasukan khusus, Jimmy dengan cepat melumpuhkan Warren dan membuatnya pingsan. Ketika Warren sadar, dia sudah terikat di kursi mobilnya sendiri. Jimmy menuangkan bensin ke seluruh mobilnya. Jimmy mengingatkan Warren tentang pasangan yang dia bakar hidup-hidup 2 minggu yang lalu. Bukannya menyesal, Warren malah marah dan mengatakan bahwa dia hanya membalas kematian saudaranya. Bahkan dengan sombong dia menceritakan bahwa malam itu mereka juga memperkaos ibu Jimmy. Tentu saja Jimmy emosi mendengar itu, tapi dia mencoba menahan amarahnya dan tetap bersikap tenang. Dia meminta Warren menyebutkan semua nama anggota gengnya. Jika Warren mau bekerja sama, Jimmy berjanji akan membiarkannya pergi. Setelah Warren menuliskan semua nama anggota gengnya, Jimmy menyalakan sebatang rokok. Lalu tiba-tiba, tak lama kemudian Jimmy pergi ke apartemen istrinya. Namun dia tidak bisa lama berbicara karena ternyata mengalami luka cocolan. Morgan langsung menyadari ada yang tidak beres. Saat melihat darah di baju Jimmy, dia segera membawanya masuk dan menjahit lukanya. Walaupun hubungan mereka sebelumnya hampir berakhir dengan perceraian, kejadian ini justru membuat mereka kembali dekat. Malam itu Jimmy pun menginap di tempat Morgan. Stop it. Cats and dogs. Keesokan harinya kematian Warren menjadi berita besar. Namun banyak orang tahu bahwa Warren memang seorang bandar narkoboy dan kriminal. Ketika salah satu anggota geng yang bernama Rob mengetahui kematian Warren, dia bersama rekannya bernama Leon langsung menemui Caleb, rekan bisnisnya Warren. Mereka curiga Caleb yang membunuh Warren karena sebelumnya mereka sempat berselisih soal pembagian uang. Namun Caleb bersumpah tidak tahu apa-apa. Setelah ditenangkan oleh pacarnya, Caleb bahkan mengancam Rob dan Leon agar tidak kembali mengganggunya. Malam harinya Griffin datang menemui Jimmy dan memperingatkannya agar tidak memburu para penjahat sendirian. Tapi Jimmy punya pandangan berbeda. Menurutnya sistem hukum yang korup tidak akan pernah benar-benar menghentikan para gangster yang merusak kehidupan banyak orang.
Sementara itu, Griffin sedang berada di lokasi perampokan bersenjata yang menewaskan seorang pria. Di sana dia melihat sendiri bagaimana Chief Inspector Holland justru menyalahkan pemilik toko karena melawan para perampok. Holland bahkan mengatakan bahwa istri korban akan mendapat uang asuransi yang besar. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Melihat sikap tersebut, Griffin mulai sadar betapa rusaknya sistem di kepolisian. Di sisi lain, Jimmy terus memburu anggota geng berikutnya, yaitu Ryan. Dia membawa Ryan ke sebuah tempat kosong, mengikatnya di kursi, lalu memasangkan sesuatu di mulutnya. Kemudian Jimmy menuangkan semen cair ke dalam mulut Ryan hingga pria itu mati kehabisan nafas. Keesokan harinya, polisi menemukan tubuh Ryan yang mengeras karena semen. Holland langsung tertarik pada kasus ini karena dia melihat peluang untuk mendapatkan promosi. Perasaan polisi walaupun beda negara tapi sifatnya sama semua ya. Tak lama kemudian, Terry pemilik bar menyerahkan rekaman CCTV kepada Holland. Dalam rekaman itu terlihat Jimmy memasukkan seorang pria yang pingsan ke dalam mobilnya. Deb sebenarnya sempat melarang Terry memberikan rekaman itu. Tapi Terry takut jika bar miliknya bernasib sama seperti rumah George yang dibakar. And you can't turn a blind. They know if they get wind. Okay, yeah, play from there. I got you, you fucker. Polisi kemudian menanyai Morgan tentang Jimmy. Morgan berbohong kepada mereka, sementara Jimmy sebenarnya sedang bersembunyi di apartemennya. Torn out. They need their heart. Beberapa waktu kemudian, Jimmy sedang berada di sebuah toko ketika dua polisi mulai mengikutinya. Saat mereka hendak menangkapnya, tiba-tiba sebuah mobil berhenti mendadak. Dua pria bertubuh besar keluar dan memukuli para polisi, memberi kesempatan Jimmy melarikan diri bersama mereka. Jimmy terkejut ketika melihat orang yang keluar dari mobil itu adalah Kolonel Leach. Dikarenakan Jimmy adalah aset penting pasukan khusus, sang kolonel datang sendiri untuk menjemputnya. Namun alih-alih langsung membawanya pulang, kolonel memberi Jimmy waktu 48 jam lagi untuk menyelesaikan urusannya, yang jelas berarti menghabisi sisa anggota geng. Di sisi lain, Griffin menemui temannya yang bernama Joe, pemimpin dari tim SWAT. Dia menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan yang sedang diburu polisi adalah si Jimmy, temannya sendiri, yang orang tuanya dibunuh secara tidak wajar. Griffin juga mengatakan bahwa Holland sebenarnya hanya serius menangani kasus ini demi mengejar jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu, Jimmy melanjutkan perburuannya. Dia tahu pihak militer diam-diam melindunginya, jadi dia tidak takut tertangkap. Saat Leon sedang berada di klub malam, dia menerima sebuah amplop berisi foto Ryan yang sudah tewas. Karena merasa terancam, Leon langsung kabur dari klub tersebut. Ketika Leon sadar, tubuhnya sudah diikat ke gerbang dan mobil. Tanpa banyak bicara, Jimmy masuk ke mobil lalu menancap gas. Alhasil, tubuh Leon pun terbelah menjadi dua. Keesokan harinya, Kolonel Leach bertemu dengan Holland di sebuah restoran. Dia meminta semua berkas tentang Jimmy karena menurutnya Jimmy adalah milik militer, bukan urusan polisi. Holland pun menolak dengan keras. Dia mengatakan siapapun yang melanggar hukum harus dipenjara. Kolonel Leach lalu menceritakan sebuah kejadian di tahun 2009. Saat itu militer menangkap seorang teroris yang merencanakan serangan besar di Inggris. Teroris itu tidak mau bicara sama sekali, sampai Jimmy masuk ke ruang interogasi. Hanya dalam 10 menit, Jimmy berhasil membuat teroris itu membocorkan semuanya. Leach mengatakan orang seperti Jimmy tidak takut mati. Mereka justru menyambut kematian. Dia juga memperingatkan Holland bahwa Jimmy akan menyelesaikan semuanya, lalu menghilang tanpa jejak. Holland di sini tidak terima dan bertekad ingin menemukan Jimmy. Tak lama kemudian, pejabat kepolisian dan militer mengadakan pertemuan darurat. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa Jimmy adalah aset penting bagi operasi rahasia Inggris. Karena itu, polisi diminta tidak menangkap Jimmy dalam kondisi apapun. Malam berikutnya, Jimmy menangkap Rob, anggota geng terakhir yang terlibat dalam pembunuhan orang tuanya. Dia memaksa Rob mengetuk pintu markas para bandar narkoboy, lalu menggunakan Rob sebagai tameng.
Jimmy kemudian membantai semua pengedar narkoboy di tempat itu, kecuali Caleb. Caleb diikat di kursi. Jimmy mencampur bahan kimia yang biasa dipakai untuk membuat narkoboy, lalu bahkan menghancurkan semua uang mereka ke dalam larutan itu. Kemudian cairan kimia tersebut dia tuangkan ke kepala Caleb, hingga pria tersebut meleleh hidup-hidup. Sementara itu, Holland akhirnya menyadari bahwa Griffin selama ini diam-diam membantu Jimmy. Dia pun menekan Griffin untuk memberitahu target Jimmy yang berikutnya. Namun Griffin menolak dan meminta Holland berhenti mengejar Jimmy. Sayangnya Holland tetap keras kepala. Dia bahkan membebaskan Rob dari rumah sakit, dan Rob ini merupakan target terakhir yang diincar oleh Jimmy. Berharap pria itu bisa membawanya menuju ke Jimmy. Di adegan berikutnya ternyata Rob sudah berada di apartemennya Jimmy. Tak lama kemudian Jimmy datang dan mengejarnya hingga ke pelabuhan. Di sana Jimmy memaksa pria itu berlutut dengan tangan terikat. Jimmy mengeluarkan sebuah suntikan dan mengatakan bahwa cairan di dalamnya bisa membakar tubuh dari dalam. Namun tiba-tiba pria itu malah meludah ke arah Jimmy dan menyuruhnya membuka bagasi mobilnya. I feel so much fucking better. What are you talking about? You got in the back of my car, didn't you? Dan Jimmy pun terkejut, karena di dalam bagasi itu terdapat tubuh Morgan alias istrinya yang sudah tewas. Ternyata Rob lebih dulu membunuh Morgan sebelum Jimmy sempat membalas dendam. Dan tanpa banyak bacot lagi, Jimmy langsung mengosongkan seluruh peluru dari pistolnya ke tubuh Rob. Pada saat yang sama, tim SWAT yang dipimpin Holland datang ke lokasi. Griffin juga tiba dan langsung memarahi Holland karena telah membebaskan Rob dari rumah sakit, yang akhirnya membuat Morgan terbunuh. Holland berdalih bahwa dia hanya ingin menggunakan Rob untuk menemukan Jimmy. Melihat semua ini, Kapten SWAT bernama Joe akhirnya memerintahkan timnya untuk mundur dan membiarkan Jimmy pergi dari sana. Jimmy yang sudah kehilangan segalanya berjalan meninggalkan tempat itu. Holland mencoba menghentikannya, tapi tiba-tiba Alpha 1 to control. Suspect has fled the scene. Di akhir film, kita melihat seorang wanita hamil yang sedang membuang sampah ketika dua pria tiba-tiba datang dan menyerangnya. Gadis itu berteriak meminta tolong. Dan dari ujung lorong sosok Jimmy muncul. Para penjahat itu segera menyuruhnya pergi. Namun Jimmy hanya menatap sinis dan memberikan sedikit senyuman yang sadis. Dan film pun selesai. Ending yang sangat kurang memuaskan. Itulah kisah balas dendam brutal dari Jimmy yang merasa keadilan tidak bisa didapatkan lewat hukum. Akhirnya dia sendiri yang turun tangan. Film ini menunjukkan bagaimana rasa kehilangan dan amarah bisa membuat seseorang berubah jadi gelap mata, bahkan sampai memilih jalannya sendiri demi membalas semuanya. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.